Mortiningsih AMD kami persilahkan. Ibu Ketua yang qadarullah pada hari ini berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Pitut Aprilia Safitri MKK, Ibu Diah Lestari Budiarto SKM MM, dan yang terhormat pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat, Ibu Dr. Rahma Wardani MM, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh penanggung jawab imunisasi, Ibu Nurhayati SKM MSI, dan yang saya hormati Ibu Korim dari 5 Kecamatan Lotus yang sudah hadir, teman-teman pimpinan daerah Aisyah Subang,
dan para kader GRES yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program imunisasi nasional untuk penurunan anak zero dos di Kabupaten Subang. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting karena melalui Monef seperti inilah kita dapat menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Subang memperoleh hak dasarnya, yaitu hak untuk sehat dan terlindung melalui imunisasi lengkap. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercantum dalam laporan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Subang, program ini telah dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Oktober 2025 di 5 kecamatan lokus, yaitu Pagaden, Purwadadi, Pamanukan, Jalan Cagak, dan Subang. Dengan dukungan dana hibah Gavi dan kerjasama lintas sektor antara Aisyah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah desa, serta para kader GRES dan tokoh masyarakat. Kegiatan Monef ini bukan hanya sebagai forum laporan, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan pembelajaran bersama. Dari kegiatan ini kita dapat menegaskan kembali pentingnya langkah strategis untuk keberlanjutan program ini. Hadirin yang berbahagia, capaian yang kita raih hingga saat ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Karena itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Kepada teman-teman di pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Subang, kepada Ibu Dinas Kesehatan, para kepala puskesmas dan juga koordinator imunisasi, para kader GRES serta tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mewujudkan Subang yang lebih sehat, bebas zero dos. Semoga kolaborasi yang telah terbangun ini dapat terus berlanjut dan menjadi langkah nyata dalam membangun generasi yang sehat, kuat dan tangguh untuk masa depan Kabupaten Subang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kader Aisyah yang sangat luar biasa serta seluruh peserta yang hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ini, dalam acara monitoring dan evaluasi imunisasi nasional untuk penurunan angka anak dengan zero dos di Kabupaten Subang. Kita ketahui bersama bahwa imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Di dalam hal ini, kita masih mendapatkan tantangan di Kabupaten Subang, terutama untuk imunisasi zero dos. Di sinilah peran para kader Aisyah yang sangat strategis dan semangat yang luar biasa. Kami haturkan terima kasih atas kerjasamanya yang tidak mengenal lelah di dalam mencari anak-anak untuk imunisasi zero dos. Izin Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat ya Bu ya, walaupun yang kita mencari sasarannya itu memang agak susah, terus kalaupun didapat memang anak-anaknya juga gak mau disuntik ya Bu, dengan berbagai macam alasan gitu ya Bu ya. Tetap semangat ya Ibu-ibu, jangan patah semangat demi kita beramal untuk di akhirat nanti Bu. Izin terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas. Jangan bosan-bosan Ibu, kalau ada apa-apa silahkan berkoordinasi dengan Puskesmas maupun dengan kami. Mungkin itu aja Ibu penyampaian amanat dari Bapak. Izinkan Ibu, saya mau berpantun sedikit, boleh Bu? Boleh. Izin ya Bu ya? Iya. Berjalan pagi di tengah sawah. Cakep. Langit cerah, burung pun terbang. Cakep. Kader Aisyah yang sangat penuh berkah, siap berjuang demi Subang. Amin. Masya Allah. Satu lagi Bu, izin. Anak sehat, hati pun lega. Imunisasi
imunisasi janganlah ditunda, agar zero dose harus terjaga, agar generasi Indonesia kuat sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Iya, sambutan yang ketiga akan disampaikan dan sekaligus membuka acara resmi untuk hari ini akan disampaikan oleh perwakilan dari tim Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah kepada Ibu Dr. Pitut, kami persilahkan. Kesehatan PIC dan tim PDA Kabupaten Subang, kemudian sahabat-sahabat saya yang turut hadir di sini ada Ibu Diah Budiarti, bukan Budiarto ya, langsung protes dia Budiarto. Hanya beda I dan O aja udah berubah ya Mbak Diah ya. Ini Mbak Diah yang sekretaris untuk tim program Gavi Aisyah. Jadi kalau banyak sering dicolek sama Bu Diah ya mohon maklum karena penanggung jawabnya adalah Bu Diah. Kami hanya nurut aja, disuruh kemana gitu Bu Diah ya nurut aja. Kemudian yang di belakang Ketua Majelis Kesehatan PWA Jawa Barat, Dr. Rahma. Mungkin ada yang belum kenal karena beliau yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di Jawa Barat. Kemudian tentunya ibu-ibu Korim sudah hadir semua dari 5 lokus, dari Puskesmas juga sudah hadir saya lihat. Kemudian tentunya kita berikan tepuk tangan kepada para kader yang sudah hadir dan dari Kabupaten Subang yang sangat luar biasa. Ini kalau yang biru-biru dari mana ya Bu ya? Amanukan. Tapi bukan dari Aisyah. Kader Posyandu yang insya Allah nanti akan jadi kader Aisyah juga gitu ya Bu ya. Ya ibu-ibu sekalian, kegiatan kami hari ini saya Dr. Rahma dan Budiah dalam kegiatan monitoring evaluasi kegiatan kita yang memang sudah kita mulai dari bulan apa ya Bu, Juli. Jadi sekitar 3 bulan ya. Nah ini kami ingin melihat, tadi saya sudah bicara dengan Gubernur juga, tujuannya apa yang sudah kita kerjakan itu kita catat, dan apa yang kita catat kemarin itu apakah dikerjakan atau tidak gitu ya. Karena hari ini adalah hari terakhir kegiatan roadshow kita untuk kami untuk monitoring dan evaluasi kegiatan zero dose di 7 kabupaten kota di Jawa Barat. Pertama kami mulai dari Karawang dan setelah itu semua keliling, dan ini terakhir adalah Subang. Dari hasil laporan Mbak Dia udah nggak senyum aja nih dari datang. Karena memang ternyata dari capaian dari Subang itu ada beberapa yang memang harus diklarifikasi gitu ya. Banyak hal yang memang kami melihat kok datanya belum sesuai. Apakah memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur, memang banyak yang nggak mau sehingga nggak bisa dicatat, atau memang ada persepsi tentang catatan dan pelaporan. Karena di beberapa tempat setelah kami keliling ada yang sebenarnya capaiannya baik, tapi karena persepsi masalah pencatatan pelaporan akhirnya jadi kelihatannya turun. Nah untuk itulah monitoring evaluasi untuk terakhir ini di Kabupaten Subang kita laksanakan. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak sesuai itu bisa kita cocokkan dan menjadi sesuai. Kalau toh masih kurang, nanti kita diskusikan bersama setelah ini apa langkah selanjutnya. Karena alhamdulillah untuk 6 kabupaten kota yang lain sudah beres ya Mbak Diah ya. Alhamdulillah kalau secara keseluruhan Jawa Barat sudah baik. Nah tapi kan sayang ya Bu ya, kalau Ibu udah capek-capek kerja ternyata tidak bisa kita laporkan karena masalah kesalahan data. Atau kebalikannya, yang tidak dilakukan itu ternyata dilaporkan, nanti sama Dinas Kesehatan kita diprotes, kok kita laporannya sekian padahal Dinas Kesehatan atau di Korim capaiannya cuma sekian, itu kan sayang ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mengerjakan dengan baik dan selesai hasilnya mengembirakan. Karena memang kegiatan imunisasi kejar ini merupakan salah satu amanah dari pimpinan pusat Aisyah pada saat muktamar. Di situ kita diminta untuk beberapa kegiatan menunjang kesehatan nasional. Salah satunya adalah kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular, penyakit menular. Ada 8 kegiatan yang harus kita capai, dan kegiatan zero dose ini adalah salah satu bagian dari amanah muktamar. Nah sebentar lagi, tinggal 1,5 tahun lagi kan ya kita bekerja. Sebentar lagi 2027 kami sudah mau muktamar berikutnya Bu, jadi nanti kita nggak tahu
berikutnya apakah kami semua masih ada menjadi pengurus atau tidak, tapi intinya 1,5 tahun ini kita harus sama-sama mengejar kegiatan-kegiatan yang memang menjadi amanah yang belum kita laksanakan. Semoga di sisa di sisa kepengurusan kita ini kita bisa memberikan hasil yang terbaik dan amanah-amanah yang diberikan kepada kita semua, mulai dari pimpinan pusat, daerah, wilayah, daerah cabang dan ranting, semua bisa dijalankan dengan baik. Ya, saya tidak berpanjang kata lagi, selamat berkegiatan. Di sini lengkap nih, ada Korim, ada dari Dinas Kesehatan, ada Korim, ada Puskesmas, ada ibu-ibu kader, ada dari PIC, dari PDA. Kita nanti diskusi. Gak usah takut, gak usah khawatir apa yang ada kenyataan di lapangan, silakan disampaikan. Karena nanti setelah kita klarifikasi data, kita akan ada kegiatan FGD. FGD itu nanti akan dibagi kelompok khusus untuk Korim, PDA dan Dinas Kesehatan, itu kami pisah. Kemudian ibu-ibu kader kami pisah. Kami ingin menggali apa sih sebenarnya menjadi kendala-kendala di lapangan, gitu ya Bu ya. Baik, marilah dengan sama-sama membaca basmalah. Kegiatan monitoring dan evaluasi imunisasi nasional untuk penurunan angka anak dengan zero dose di Kabupaten Subang 21 Oktober 2025, 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pitut yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada ibu-ibu semua untuk naik ke atas podium. Kita akan foto bersama. Kami persilahkan kepada ibu-ibu, mangga. Melihat bunga di tepi jalan. Imunisasi adalah kewajiban agar anak terhindar dari penyakit mematikan. Ya, baik ibu-ibu sekalian, ada waktu untuk coffee break selama 15 menit. Kecamatan Pamanukan, Kecamatan Jalan Cagar, dan Kecamatan Subang. Sasaran primer dari 5 kecamatan ini totalnya adalah 1.388 dengan total sasaran edukasi 575 dan balita terimunisasi 350. Dari jumlah yang didapat ini kita bagi menjadi 25 kader, 25 kader yang terlibat dalam program ini, maka didapat angka pelacakan pada 25, edukasi dan pelacakan pada 25 anak ini untuk target per kader, dan juga target anak yang terimunisasi adalah 14 anak per kader. Kemudian ini capaian pelacakan dan balita terimunisasi dari Kecamatan Pagade. Ini laporan yang saya terima dari 5 kader Pagade, Ibu Iis Ratnasi, Ibu Siti Nafian, Ibu Dianinggi, Ibu Nur Aida, dan Ibu Dian Oktanina. Di sini ada jumlah balita zero dose dan kejar yang masih kejar berjumlah 63. Ini semua terlacak oleh kader, dan balita terimunisasi ini 39. Menurut laporan yang saya terima bahwa awalnya dari Korim Pagaden ini mendapat data 11 orang ya, 11 orang didapatkan karena memang Pagaden ini ternyata kasus adopsinya sedikit ya Bu. Dari 11 anak ini tidak ditemukan. Dari 11 anak itu ada 4 orang zero dose yang tidak ditemukan alamatnya, dan sisanya menurut imunisasi. Betul ya Ibu Is sebagai koordinator? Betul ya. Jadi jumlah 63 dan 39 ini adalah hasil dari ibu-ibu kader mengejar ke posyandu ya Bu ya, melalui bidang desa bidang posyandu. Betul Ibu ya? Iya betul. Kemudian dari Kecamatan Purwadadi. Kecamatan Purwadadi ini sama dari Makader, Ibu Yayat Suryati, Ibu Insan Walida, Ibu Iriani, Ibu Tita, dan Ibu Popon. Dari Makader ini ketuai oleh Ibu Insan Walida dengan capaian
balita zero dos dari imunisasi kejar didapat 92 anak, terlacak 92 anak juga, dan juga terimunisasi 58 anak. Awalnya ini sebetulnya data tambahan ini udah mepet-mepet. Winston sebelah mana ya? Ayo betul. Winston ini konfirmasinya ada tambahan ini sudah mepet-mepet kemarin sebelum pembuatan laporan. Sebelumnya di Purwodadi itu dari Polri datanya 36 ya Bu, 36, dan ada pergantian Polri ya Purwodadi. Pergantian Polri ini di Purwodadi Umi ya. Kalau di Purwodadi sama Umi ini ada tambahan data mencapai 92 ya untuk program ini, dan ditemukan zero dos teridentifikasi itu 3 anak. 2 anak itu kembar, yang satu berhasil diimunisasi ya, dan yang satu sudah diimunisasi di klinik swasta atau penolakan ya? Ternyata ada sudah diimunisasi di bidan swasta. Oh, adik kakak salah lagi. Ini konfirmasinya ya. Kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan Pamanukan. Mohon maaf, tadi yang Purwodadi sudah sesuai datanya Bu? Ada tanggapan? Tidak ada? Kemudian untuk kader per kecamatan, ini Pamanukan paling ujung dari Subang. Jumlah balita zero dos ini dari 5 kader, teridentifikasi 111 dari 5 kader bernama Ibu Mary, Ibu Parwati, Ibu Lilik, Ibu Juju, dan Ibu Nurwulan. Kader Pamanukan ini adalah kader posyandu ya Bu. Dan lokasi dari 5 kader ini adalah dari domisili yang berbeda, betul ya Bu ya? Ini data yang ditemukan oleh masing-masing ibu dari desa masing-masing dengan jumlah balita yang dilacak 111 dan jumlah balita terimunisasi 71. Data zero dos dari Pamanukan ini terdapat 6 anak zero dos, terimunisasi 4 anak. Ibu dari Pamanukan, Ibu Juju ya, Ibu Juju ya, ketua adatnya. Bukan ini. Ibu Lilik. Datanya sudah sesuai. Sesuai. Di 5 kecamatan ini yang terdapat pimpinan cabang Aisyah. Jadi memang Aisyah itu belum menyebar rata di Subang. Di Subang ini baru ada di Purwodadi, di Pagaden, dan di Jalan Canggar untuk cabang Aisyahnya. Yang 2 ini juga yang Pamanukan dan Subang ini adalah dari kader posyandu yang membantu ikut dalam program ini, begitu Bu. Nah, ini capaian target PDA Kabupaten Subang. Dari tadi total yang 350 sekian ya. Jadi kita bagi rata untuk 5 kecamatan. Target masing-masing balita terimunisasi ini masing-masing kecamatan dihitung 70 anak itu terimunisasi. Jadi total untuk target PDA ini Aisyah adalah 350 anak. Dan ternyata jumlah balita yang terimunisasi dari 5 kecamatan ini sebanyak 339. Bisa disimpulkan persentase pencapaian target kita ini adalah 96,85%. Begitu Ibu Koni, bisa saya laporkan dari Ibu Koni ya. Kemudian ini rekap data balita ya. Ini tidak perlu disampaikan ya, disingkat aja. Ini hanya rekapitulasi saja. Kemudian capaian kegiatan edukasi kader dari PIC, PDA dan PCD. Nah, ini edukasi langsung yang dilakukan secara langsung ketika ibu kader bertemu dengan orang tua balita di posyandu. Dan kemudian ada edukasi lewat medsos. Ini rata-rata dari kita menyampaikan kampanyenya lewat WhatsApp dan Facebook, dan juga ada yang lewat TikTok. Ini untuk capaian Pagaden. Ini tidak perlu saya sebutkan satu-satu ya Bu ya. Jumlahnya Nanti ada jumlah. Ini untuk kecamatan Purwodadi. Kalau tadi ini sebagai forum di Purwodadi menanyakan kader Purwodadi hanya ada 2 orang, itu yang ini. Ternyata ada 5 nih. Cuma yang sering datang berkoordinasi dengan ini ada Bu Biaya dan Bu Insan. Dan di Purwodadi ini ada pengunduran diri
Subang. Ini rekap ini PDI, ini rekap dari 5 kecamatan. Jumlah edukasi langsung 112 kali dan jumlah teredukasi 1085 orang. Ini orang tua balita. Edukasi lewat medsos, ini melalui WhatsApp, Facebook dan juga TikTok. Jumlah tayangan 205 kali dan jumlah teredukasi 8.018 viewers. Kemudian ini rekap edukasi dari PDI dan pengurus PDI. Pengurus PDI juga punya tugas ini dengan jumlah teredukasi 239 dan jumlah kampanye medsos sebanyak 1.960. Secara capaian untuk edukasi kelompok dan edukasi lewat medsos, ini Subang targetnya itu adalah 785. Tercapai tercapai edukasi kelompok ya, dan edukasi kelompok dari Subang tercapai sampai 1.324. Dan lewat medsos sasaran yang dicapai adalah 9.983 dari target 1.071. Nah, di dokumentasi pelacakan dan edukasi oleh kader sudah saya sematkan di Google Ibu. Saya sudah kirim juga ke Ibu dan juga ke Ibu Nuan dari pihak Dinkes. Soal nanti yang perlu dikirim mungkin korim ya, untuk saya untuk file ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan bersama. Sampai di sini mungkin Bu yang bisa saya sampaikan mengenai rekapitulasi dengan minimal target ini yang nanti kita akan koreksi bersama. Silahkan disampaikan koreksinya jika ada koreksi. Dari Ibu Kader Pamanukan dan juga Subang khususnya Ibu Kader Posyandu. Terima kasih banyak. Ini bisa jadi best practice juga ini pesan dari Ibu Rahmaya untuk Pamanukan. Itu belum ada cabang Aisyah. Mudah-mudahan Ibu Kader di Pamanukan ini bersedia untuk menjadi pengurus cabang Aisyah Pamanukan. Semangat, ini Pamanukan? Iya. Semangat ya Bu, insya Allah. Ya, ini yang bisa disampaikan selanjutnya bagaimana kita diskusi atau ya. Terima kasih Ibu Kiki. Boleh sebenarnya dulu kasih ya. Silakan. Ya, ini rupanya saya sudah merekam data dari 7 kabupaten kota. Dan apa yang didapat di Subang masih nggak update. Kita pengen mengupdate ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita telusuri gimana gitu ya. Yang pertama tadi ketika Teh Kiki bilang bahwa datanya sudah segitu aja untuk zero dose. Baik. Secara definisi operasional mungkin zero dose memang ke arah bahwa anak yang usianya itu kemudian baru mau imunisasi. Itu secara definisinya ya. Tapi yang kami pakai di program adalah kesepakatan kami dengan Kemenkes Gavi. Kesepakatan kami adalah saya review lagi SPK yang ada adalah Aisyah Menteri Kesehatan dengan Kemenkes Gavi bahwa target program ada 15% sasaran primer di 7 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat bisa teredukasi. Kemudian 60% dari target 15% anak yang zero dose di 7 kabupaten atau kabupaten intervensi program di Jawa Barat usia 0 sampai 24 bulan dan telah teredukasi oleh kader mendapatkan imunisasi. Jadi anak yang zero dose. Tapi kemudian kami juga sadar bahwa terus terang ini juga adalah program kami yang pertama dengan Kemenkes Gavi. Jadi ini juga sebenarnya kita masih wah ini capaian benar-benar anak yang kejus gitu ya. Itu bukan hal yang mudah gitu ya, untuk mencapai itu. Jadi kemudian kami mendapatkan keleluasaan bahwa target program juga adalah anak yang belum lengkap imunisasinya. Jadi misalnya anak-anak yang imunisasinya harusnya sudah bulan ini kemudian dia terlewat. Kadang orang tua nggak tahu masih bisa apa enggak ya. Nah kemudian kena sama kader, dia edukasi oleh kader. Kemudian dia berarti masih bisa. Kemudian jalan ke puskesmas dan dicus masuk dalam capaian. Jadi itu yang yang menjadi kesepakatan kami dengan Kemenkes. Jadi bisa jadi misalnya ibu-ibu yang balitanya sudah terlewat, tapi dia tidak kena sentuhan atau edukasi oleh kader, dia bablas aja, dia terlewat lah terus kan. Nah tapi karena ada edukasi oleh kader,
kemudian dan didampingi oleh kader mereka juga imunisasi itu masuk capaian ibu gitu. Jadi kalau tadi hanya kita pada anak-anak yang zero dose aja mungkin akan kecil angkanya. Tapi ketika kita ada kejar, kemudian ada anak-anak yang kemudian diimunisasi lengkap, itu akan menambah capaian kader. Gitu ya Bu ya. Ini ada beberapa masih ya kita juga udah keliling ke semua ini yang terakhir tadi kan udah itu juga bilang itu terakhir. Jadi kita udah tahu permasalahan, oke masalahnya di masing-masing kabupaten ya. Nah itu yang satu terkait dengan kesepakatan yang sudah kami lakukan dengan Kemenkes Gavi. Kalau lihat capaian tadi, saya agak ini Bu dari dinas ini, karena nanti data ini akan kami bawa ke Kemenkes, ya kan? Data ini akan kami bawa ke Kemenkes dengan angka ini. Kira-kira bagaimana dengan dinas Kabupaten Subang? Pasti akan kena. Artinya kenapa bisa nggak sementara yang lainnya 6 kabupaten aja sebenarnya pol-polan Bu. Artinya kita masih punya waktu. Saya masih bisa punya waktu memberikan H+7 dari sekarang. Kita coba maksimalkan yang masih menurut saya masih kecil banget kayak gini. Ya Bu, bisa ya Bu dari koring dan dari karena misalnya kita lihat di saya luar biasa banget ini dengan yang di Kecamatan Jalan Cangkang. Kita apresiasi yuk dengan kecamatan luar biasa sekali capaian kadernya ya. Itu juga nggak jauh dari perannya koring ya untuk pemberian data dan lain sebagainya. Cuman ini masih ada 4 kecamatan, 3 kecamatan yang masih di bawah capaian 100%. Gitu ya. Jadi Pagaden hanya 55,71%, kemudian Purwaden dikit lagi itu udah 82,85%, kemudian Subang juga dikit lagi karena 98,57%. Apakah itu dari bisa kita cari, bisa kita penuhi dari tadi yang anak-anak yang imunisasi lengkap? Kalau itu bisa, masukkan data yang anak-anak yang belum terimunisasi lengkap, artinya kan bisa macam-macam ya. Bisa dia belum imunisasi selain DPT, ya, gitu. Nah, campak. Jadi memang judulnya memang zero dose, tapi ketika kemudian ini kerjasama dengan program bisa dari semua pintu. Pintu kejar, pintu anak belum IDL itu bisa. Nah ini kita coba dulu alternatif 1, nanti mohon bisa dievaluasi dari kader juga dari Korim. Apakah dari 2 tadi IDL dan dari kejar tadi datanya bisa masuk? Kalau itu bisa masuk, misalnya taruh di Subang ya, itu tinggal sedikit persen kan, 1, berapa persen bisa masuk dari 100% gitu. Nah tapi kalau misalnya yang terlalu masih jauh banget misalnya taruhlah di Pegaden gitu itu masih 55,7%, apakah masih bisa dimaksimalkan di situ datanya? Atau kalau memang harus bergeser ke kecamatan sebelahnya misalnya, saya lihat ada yang di Simbung Gedung nah misalnya bisa bergeser dikit, kadang digerakkan ke sana. Saya gitu. Soalnya ibu ini buat ini juga kan kampanye Subang ya. Karena data ini akan ketarik ke data nasional Bu gitu ya. Kemarin saya kemarin terakhir di Kuningan itu hanya tinggal 2 kecamatan yang belum maksimal. Akhirnya kami bikin challenge untuk yang kita kasih H+7 untuk kader-kader yang belum mencapai targetnya, kita kasih waktu target 7 hari. Kader-kader yang sudah melebihi targetnya mau gaspol nggak? Kemarin itu nggak begitu. Akhirnya belum bisa karena si dinasnya luar biasa. Kalau bisa habisin gitu kan. Jadi kader-kader yang sudah melampaui targetnya kita kasih kesempatan cari lagi di H+7 tapi nanti ada insentif lagi beda dari yang sekarang. Saya balikin. Ini kita butuh banget perannya Dinkes sampai Ibu Koring gitu kan, dan para kader. Kalau tadi saya lihat kerjanya kader Cangkat nih ya, dan Cangkat di pol-polan banget nih ya. Tapi masihkah ada banyak yang harus disupport? Kalau memang masih banyak, kasih datanya ke kader. Ini kayaknya saya yakin nih di Jalan Cangkat pasti mau ya. Masih mau ya Bu? Nanti insentifnya beda lagi.
dari yang sudah dikerjakan. Artinya kami mengapresiasi apa yang dilakukan dan benar-benar nih kita dari dinas pun juga nanti hasilnya kan kita kan bareng-bareng Bu. Kami membawa data ini ke Kemenkes, Ibu akan bawa data ini ke provinsi. Ketemulah di atas gitu ya. Memang kadang kita tidak kita bebankan untuk kita ya misi asik ya. Jadi ini juga kerja keras boring juga nih. Ketika harus beres, kami bawa data hard copy, itu akan bawa hasil dari asik ya. Nanti cara ketemu di situ. Kenapa? Makanya kami minta ibu-ibu ada bawa form yang itu ditandatangani oleh Polri dan stempel harus ke situ. Jadi kami hanya sampai situ. SPK-nya itu kami hanya sampai situ. Kami mengklaim data bahwa ini sudah diakui atau tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Tinggal ibu-ibu Polri yang inputin ke asiknya. Nah, kalau terkait dengan itu nanti ada kebijakan sendiri dari kabupaten. Bagaimana rekomendasi Dinas Kabupaten kalau terkait dengan pencatatan laporan. Jadi gitu kalau saya, ibu-ibu kalau untuk terkait edukasi, kami tutup mata. Insya Allah edukasi akan tercapai. Yang jadi yang jadi taruhan dalam tanda kutip ya, jadi taruhan berhasil tidaknya Aisyah ada capaian berapa balita yang terimunisasi, berapa yang balita justru yang jadi kita kami aja sampai sekarang masih deg-degan. Jadi ini ada beberapa kabupaten kota yang kami kasih H+7 gitu ya. H+7 sebelum ini di pertengahan November kami sudah harus bisa melaporkan semuanya. Jadi di pertengahan November itu semua dari semua NGO yang kerjasama dengan dengan Kemenkes Gavi kami sudah harus melaporkan hasil akhir dan capaian ini yang jadi penentu berhasil tidaknya Aisyah di program ini. Jadi saya harap ibu tidak puas ya dengan hasilnya sekarang ya. Kita masih bisa ya Bu? Bisa. Kita upgrade lagi ya Bu. Kita upgrade bareng ya. Ya semangat ya. Jadi saya khawatir kita tetap harus terjun. Ibu jadi sekarang ketemu hari Selasa ketemu Selasa minggu depan ibu-ibu hari Senin ya ini kan terus ya 28 tanggal 28 ibu-ibu sore lah asar udah harus nyetor ke Teh Kiki datanya dan nanti Teh Kiki hari Rabu atau Kamisnya kirim ke saya revisi ini. Siap Bu? Siap nggak Ibu? Siap ya? Siap. Ibu kami sudah bantuan. Siap ya. Apalagi tadi yang mau nambah ya, yang semangat mau nambah. Yuk silakan. Ya. Oke ini dicatat. Ini dipol-polin deh. Besar masih ada yang di sasaran itu bisa jadi capaian karena memang di bulan Oktober kami belum terjun ke lapangan begitu Bu. Iya. Jadi itu aja dia itu jalan gitu ya. Upgrade Bu, semangat. Nah itu memang belum masuk di data Korin, tapi di pos yang itu udah ada, tapi belum kita masukin di situ Bu. Mungkin itu data Baik, jadi itu bisa ya Bu. Pokoknya Ibu bongkar lagi data itu. Kalau misalnya ada data-data itu masukin dulu. Sudah tercapai itu enggak? Kalau setelah ada tercapai, misalnya Ibu ternyata saya punya tabungan yang belum saya pilih dan saya sampai terimunisasi. Udah itu kerjain dulu baru lapor. Subang 98, kurangnya 3 orang, 2 orang udah di tangan. Sudah. Satu udah masuk, satu di bawah udah beres, baru saya di bawah kelapa. Jadi 2 sama 1, 3 udah beres ya Bu. Kalau ada datanya sama anak input, ibu udah kami ya. Nah, jadi yang tadi yang kurang-kurang ternyata di bawah datanya serahkan. Sana berkelompok. Ada yang biasanya ngomong tadi Ica udah dirangkap bawahnya ini. hasilnya sudah di atas 100%.
Dan ini berkat kerja keras dari ibu semua, dari ibu kader, ibu korim, puskesmas, dan tentunya dari ibu-ibu PDA Kabupaten Sumbawa. Terima kasih dari kami. Ada yang tambahkan lagi? Oh ya, jangan lupa diisi dan disubmit. Jadi di kelompok kami linknya ada yang tidak bisa dibuka, apa boleh diisi? Boleh, nanti ditambahkan lagi. Makanya saya sampaikan ke Bu Diki untuk apa yang FGD. Kalau untuk nanti misalnya datanya ada yang masih dikoreksi, kita masih ada waktu sebelum nanti dibutuhkan kapan media sudah nanti koreksi. Panitia belakang. Besar-besarnya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dan mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga kerja keras kita menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat terbebas dari silatus. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ibu sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap panitia dan dari PDA mohon maaf dan terima kasih atas kerja kerasnya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mau sebentar untuk menunggu adminnya nih. Bu Ani sedang sholat dulu dan sekaligus ada snack time untuk membuat, nanti bisa sekalian dibawa pulang aja ya. Ada oleh-oleh dari PWA, tapi Bu Ani masih sholat, jadi tunggu dulu ya, jangan dulu dulu. Ini foto dulu mungkin ya.